Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Kembali kita bersua di obrolan jelang maghrib sore hari ini. Kalau kemarin kita ngobrol santai sambil minum kopi di studio inipalu.com, sore hari ini kita ngobrol lebih santai lagi karena yang hadir adalah orang-orang yang kreatif, pengelola konten kreator yang ada di Sulawesi Tengah. Dan saya perkenalkan saja, kita lebih rileks, jangan tegang, santai-santai sambil minum kopi. Nah, dia mukanya tegang-tegang ini. Nah, kawan-kawan sekalian, ini teman-teman konten kreator yang sehari-hari mengelola konten mereka di akun YouTube. Ada Bung Dani, ini memiliki akun YouTube Mangge Dolar, juga inipalu.com. Di sudut sana ada Bung Hanafi Saro. Konten channel YouTube-nya adalah Pajok Kamen. Kalau ada kan konten mancing-mancing yang ada di YouTube di Teluk Palu, Teluk Donggala, di Teluk Palu dan juga di Donggala, termasuk di wilayah pantai lainnya, itu Bung Hanafi Saro di Pajok Kamen. Paling pojok sana juga ada Bung Irwan. Beliau putra asli Luwuk Banggai yang sukses di dunia konten kreator YouTube dengan channel kabarluwuk.com. Kabar Luwuk ya? Kabar Luwuk. Sudah subscriber berapa? Sampai saat ini hampir 5.000. Untuk jumlahnya Pak, hampir mencapai 5.000. Hampir mencapai 5.000. Ya, 5.000 saja, 4.000 saja itu sudah alhamdulillah untuk konten kreator. Nah, di sebelah kiri saya ada anak muda yang juga adalah seorang konten kreator, namanya M. Rofik. Beliau pengelola channel Muhammad Rafiq Official. 11.000 ini, 11.000 dia. Sudah? 11.000. 11.000. Kurang airnya. Kalau di Mas Roma orang tawar jadi 9.000. Oke, teman-teman yang belum bergabung silahkan ke channel inipalu.com, di halaman inipalu.com. Sudah di-share juga di akun Facebook teman-teman. Yang ingin juga berkomentar, silakan. Kita akan coba untuk menggali seperti apa pengalaman dari kawan-kawan saya ini di dunia broadcasting, di dunia konten kreator. Apa itu? Oh iya, memang orang Gogel. Kita didukung oleh bosnya Gogel, Ketua Aji. Oke teman-teman, jangan lupa live ini disiarkan di halaman podcast Palu, inipalu.com. Jangan lupa untuk di like dan juga diikuti halaman ini agar teman-teman di inipalu.com podcast bisa sukses nanti. Amin. Amin dong. Amin. Nah, biar tegang kita minum dulu. Ini kopi Aminnya agak kuat. disiapkan oleh Tidak ikhlas. Pemilik akun banyak. Cafe Nagaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, bicara soal konten kreator, yang paling saya ingat memang teman-teman di Palu ini hanya ada sekitar 6 orang yang subscribernya sudah di atas 100.000. Nah, kita ini masih cilik-cilik semua, tapi semangatnya besar. Artinya, meskipun kita belum mencapai 100.000 subscriber, tetapi secara kualitas kita tidak kalah dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu, gitu kan. Seperti yang saya sebut tadi, semangat kita yang besar. Betul. Nasib saja yang belum sampai ke situ. Nah, kalau kita ke Bung Hanafi, saya tertarik dengan Bung Hanafi ini karena beliau ini adalah senior di dunia jurnalistik. Ya, saya kenal dia sejak lama waktu masih di Jalan Halmahera. Yang saya kaget ketika dia ternyata sudah mulai melirik dunia konten kreator di YouTube. Selamat kakak.
Yang mengherankan lagi, ternyata dia adalah pemancing. Dia itu lebih dominan konten-konten memancingnya di akun Pajok Kamen itu, yang kemudian sudah hampir 1000 subscriber. Saya dengar dulu Bung Hanafi, seperti apa Bung Hanafi mencoba dunia konten kreator yang menurut ya kita ini mungkin hal yang masih baru karena kita rata-rata adalah jurnalis. Bung Hanafi. Ya. Yang saya mau bilang begini, Ya. saya pemain muda di dunia konten kreator ini ya. Ya. Kalau dihitung-hitung baru di akhir Juni saya menggeluti. Juni 2020. Berarti baru ada sekitar sebulan lebih, hampir 2 bulan lah. Ya. Awalnya sih tidak ada niatan bilang mau menjadi YouTubers apa, kemudian mengejar monetisasi, nggak ada. Tetapi sekadar hanya untuk menyimpan file-file dan mengembangkan hobi. Saya kan hobi mancing. Saya lihat di HP saya, di laptop saya hanya menumpuk dokumentasi. Kenapa saya tidak simpan itu di channel YouTube? Iya, channel YouTube. Tapi lambat laun perkembangannya begitu respon masyarakat banyak juga. Loh, kenapa saya tidak serius sih, itulah. Saya juga kaget dalam waktu sebulan lebih. Alhamdulillah, walaupun masih pemula, sudah kalau dihitung secara matematika sisa 23.000. 23 subscribe. Sudah 1000. Sudah 1000. Ya, sedikit lagi akan jadi doi. Ya, kan? Nah, jangan dulu ke Irwan. Irwan ini sudah monetisasi dia. Kita bicara uang kalau sama dia. Ya, nanti sama kita. Karena ini jadi aman ini pulang ini. Karena ini dia yang bayar. Aman-aman. Ya, ini ada Ical. ke Rafiq dulu. Rafiq ini kan dia pertama aktivis mahasiswa, jadi jurnalis juga, gitu kan. Sekarang ternyata dia juga sudah mulai main di konten kreator YouTube. Tertarik untuk ke YouTube kenapa, Rafiq? Oh iya. Sebenarnya tertarik di YouTube itu karena mengenai kita kalau dia awal Ya. istilah dari saya kan kita tempat hanya dari ilmu dan sebagainya. Sekarang dengan teknologi, monetisasi, itu kan memudahkan. Sementara juga sebagian besar penduduk Indonesia sudah terlihat sosial ini. Dengan kata lain, maka YouTube nanti juga ikut di dalamnya. Betul. Jadi juga saya suka juga di dunia pekerjaan. Nah kemudian juga sebenarnya konten kreator ini kan selaras dengan profesi kita biasa juga. Nah, karena ini kan dunia yang baru, dari mana Rafiq belajar? Apakah otodidak, belajar melalui YouTube atau seperti apa? Awalnya otodidak. Nah, Kan waktu itu saya kemudian beberapa teman yang juga punya pengetahuan tentang begitu. Nah, ini kan bisa jadi inspirasi dari teman-teman konten kreator. Ini bosnya Bapak nggak duduk sini. Jangan lupa bayar. Nah, Bung Dani ini kan jangan lihat di body, kan dia kecil-kecil tapi otaknya besar. Otak bukan yang lain. Artinya dia ini teman saya yang juga sangat kreatif. Salah satu kreativitasnya adalah forum ini gitu kan. Obrolan jelang maghrib ini adalah salah satu bagian dari kreativitas dari Bung Dani di inipalu.com, sehingga kawan-kawan sering dikumpulkan untuk berbagi informasi. Bung Dani, Biasa banget ke ruangan. sudah bayarkan kartu halo belum? Ya, Bung Dani, Bung Dani melihat teman-teman jurnalis yang sekarang juga sudah mulai menjadi konten kreator YouTube itu, apa karena dunia YouTube itu menarik di sisi finansial, atau ada tantangan lain yang menurut Bung Dani perlu dicoba di situ?
Apa kira-kira? Nah ini kan terlibat di situ sekarang. Oh iya baik. Jadi kalau Ke situ sedikit tuh Mike. tes. Oke. Nah, Jadi kalau menurut saya pribadi, Ya. kalau soal konten YouTube sebenarnya itu termasuk masing-masing kawan-kawan kan Ya. untuk mengelolanya. Tapi kalau secara pribadi saya bahwa awalnya saya memiliki konten atau channel Mangga Dolar itu sebenarnya konten berita sebenarnya. Ya. Berita awalnya saya cuma karena begini kan kita kerja di dunia televisi ya. Jadi ada beberapa berita yang kadang kerja di service TV. ya saya di service TV. Jadi ada yang bagian-bagian yang tidak tayang. Nah itu saya coba untuk salurkan ke YouTube. Ternyata respon di YouTube juga bagus, sangat bagus. Karena saya lihat masyarakat juga lebih cenderung lihat tayangan atau berita-berita lewat media sosial. Gitu ya, media sosial. Nah saya coba untuk itu. Oh, mungkin karena platformnya berubah kali ya. Iya, nah jadi jadi awal-awalnya di endorse lagi. Ini bagusnya, masih ada lagi? Ya. Nah, jadi kalau saya awalnya itu sih sebenarnya, tapi lama-lama saya lihat juga bahwa kalau saya coba sendiri yang tampil di YouTube bagaimana kira-kira gitu. Awalnya tidak pede, maksudnya tidak pede Pak. Tapi lama-lama jadi pede sekali, gitu kan? Pede sekali lah. Jadi sangat pede begitu. Sangat pede. Ah gitu. Jadi Kata orang tambah kepedean. iya betul. Bung tidak tanya berapa saya punya subscribe. Mantap. Oh. Karena saya tahu subscribe-nya sudah 100. Ya sudah 1000 lebih. 100. Ya. Jadi Belum 1000, 100. iya masih 100. Nah, Kalau- lanjut. Jadi kalau itu saya sebenarnya tergantung dengan konten. Nah, Kelemahan saat ini Mangga Dolar adalah jam tayang. Begitu. sudah 1000 dan mencapai sudah nyaris dimonetisasi. Ya. Tapi jam tayangnya belum Jam cukup. tayangnya. Sebelumnya jam tayang saya lebih. Nah, itu sebentar kita bahas. Sebetulnya paling enak membahas soal jam tayang ini memang sama yang sudah monetisasi. Oh, Trik begitu. dan tips, gitu kan? Sebentar, Tapi saya sudah bicara tadi, tapi apa ya? Tidak apa-apa, saya sudah skip tadi. Bunyikan. Ah, lanjut. Jadi satu lupa apa yang bilang tadi. Jadi kalau YouTube saya sebenarnya saya lebih pernah di sosial sendiri. Maksudnya konten berita itu ya. Nah, kalau teman-teman melihat konten berita maksudnya, karena saya juga main di situ, sama konten-konten lain, misalnya mancing-mancing, jalan-jalan, konten kuliner dan sebagainya. Teman-teman yang sudah coba barangkali bisa lihat apa yang paling disukai oleh masyarakat. Kalau Irwan pernah coba kalian kuliner seperti apa, jalan, karena di channel dia itu ada jalan-jalan juga, ada berita juga, ada makan-makan. Ini channel apa namanya? Gado-gado begitu. Kalau saya begini, Tagawan. pernah saya mencoba untuk channel saya Kabar Luwuk di YouTube ya. Ya, Kontennya sih campur aduk. ya. Nah, tadi pertanyaan dari Abdi bahwa bagaimana ketika melihat ada konten-konten khusus ya, mancing, kuliner, jalan-jalan. Kalau menurut saya gini, masing-masing punya segmen tersendiri. Nah, tapi karena cenderung negara kita negara bahari, saya melihat bahwa tidak, memang begitu. Konten mancing itu lebih banyak subscribe-nya. Karena kita tahu di Sulawesi Tengah salah satu yang sudah 100.000 yang ya. sudah dapat silver play Silver button button. itu yang dari Sausu. Ya, cocok. Bung Pangatop. Ya, Pangatop. Pangatop itu kontennya Mancing di mancing got. belut. Di got-got, Ya, di empang, di sungai dan sebagainya dan di selokan. ya. Itu. Saya Artinya harus beralih jadi Bukan. masalah begitu. Masing-masing kan punya segmen, makanya saya bilang tadi. tapi kalau saya lihat juga konten yang paling banyak ditonton orang itu
bukan hanya konten yang menyangkut mancing-memancing, Iya. dan sebagainya. Kuliner juga Banyak. tapi yang ekstrim. Ya. Ya kalau makan-makan Biasa. mukbang itu kan biasa gitu. Tetapi konten-konten yang adu nyali dan sebagainya itu seperti di sini yang senior kita di dunia YouTube, Mr. Paul, Jeffrey, Makan yang pedis, makan ya. rica, makan cabai sampai 2-3 kilo itu Ya. kan orang suka seperti itu. Iya. Ya kan? Yang Makan ekstrim paku ya. belum ada ya kalau Iya. makan paku. Makan paku pernah lah loh. Kameramen kita ini makan paku. Sugi makan paku gitu. Hisap darah itu yang belum. Hisap darah Dracula maksudnya. Betul. Oke, tadi bicara soal teman-teman kendalanya kan, ini kan yang sudah monetisasi kan, Irwan sudah monetisasi, saya sudah monetisasi, teman-teman lain sudah monetisasi. Ini berbagi tips. Irwan, kemarin duluan mana? Jam tayang atau subscriber? Kalau saya kemarin yang terpenuhi duluan Ya. di channel Kabar Luhuk itu jam tayang. Tayang. Ya. Saya memulai di 2018 untuk serius di konten kreator 2018 ya. Dan seriusnya karena gini, terpenuhinya jam tayang saya bukan mau bilang bersyukur adanya bencana di Palu kemarin, bukan. Ya. Tapi dengan adanya bencana itu kemudian channel YouTube saya terbantukan gitu. Untuk memenuhi jam tayang, bahkan subscribe saya naiknya cepat, sangat-sangat cepat. Dari 70 subscribe saya tinggalkan Luhuk, kemudian saya ke Palu untuk dalam misi kemanusiaan sebagai relawan. Itu kemudian naik sepulangnya saya ke Luhuk, hanya sekitar sebulan saya di Palu sini udah 1.200. 1.200 Iya. subscriber. Berarti ada kenaikan sekitar 1.100 sekian. Artinya dia ada di beberapa konten punya Irwan itu ada yang viewernya lebih dari 1.000. Waktu itu subscribe-nya yang dari 70 saya bilang, saya waktu itu 28 September 2018 bencana di Palu, Ya. saya masuk tanggal 3 Oktober di Palu dalam rangka misi sebagai relawan, misi kemanusiaan. Kemudian saya buat video, saya unggah di YouTube saya dan ternyata mendapat respon. Di situ jumlah jam tayang saya naik meningkat cepat karena memang waktu itu orang ingin update informasi berkaitan dengan bencana yang terjadi di Palu. Ya. Nah, ini yang saya mau bilang, terkadang ada momen-momen yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman, walaupun itu harus pintar-pintar kita melihat sendiri, termasuk bencana. Dalam artian sebagai ya, saya ingin saya bertanya. Jadi momentum itu bisa menjadi bagian penting dalam peningkatan viewers dan Subscriber. Iya, benar-benar. Jadi awalnya saya tidak berpikir untuk ada penambahan jam tayang atau subscribe. Saya berpikir seperti tadi dibilang oleh Omar bahwa ini tujuannya saya untuk menyimpan file-file saya karena kerja saya sebagai jurnalis juga membutuhkan space. Artinya memori yang untuk disimpan kemana? Membutuhkan storage gitu ya, kan. storage ya. Jadi akhirnya saya memilih di YouTube. Gitu. Ya. Gitu. Nah, satu hal juga yang sekarang ini lagi giat dilakukan oleh teman-teman pemula di konten kreator, yaitu membuat satu komunitas. Ya. Komunitas itu penting sebetulnya. Antar komunitas bisa saling mensupport. Support dalam hal misalnya berbagi tips. Support dalam hal share dan subscribe dan sebagainya. Meskipun misalnya ada juga trik yang harus dilakukan, jangan sampai sub yang kemudian itu menjadi berbahaya untuk channel kita masing-masing gitu. Nah, ke depan kalau kita lihat ke depan ini kan tantangannya makin berat. Kita yang seusia ini kemudian baru terjun sekarang, saingan kita ini yang muda-muda, yang energik seperti Suki, tidak seperti Ical kan, seperti Suki. Dia kan kita energik. Nah, apalagi dia endorse-nya cuma 2 orang. aduh, Iya. dia kalau datang ke kalau berani pisang goreng dong. Iya, minimal pisang goreng atau Betul. Nah, Irwan, kita ke Irwan karena Irwan ini juga bisa berbagi tips lain soal konten kreator.
Ya, bukan hanya karena dia sudah monetisasi, tetapi juga karena dalam hal apa namanya mengolah konten. Kan, namanya konten kreator, tentu konten itu yang harus betul kita olah semenarik mungkin. Nah, sejauh ini Irwan menggunakan aplikasi apa? Apakah menggunakan laptop atau aplikasi bawaan di handphone dan sebagainya? Untuk editing ini, untuk editing. Ya, untuk editing saya sendiri menggunakan dua piranti, bisa di handphone dan bisa juga di laptop. Jadi bisa sih dipadu-padankan. Tapi kalau kondisi outdoor biasanya untuk mempercepat ya, saya menggunakan handphone karena aksesnya cepat. Tapi kan biasanya terbatas. Oh gitu. Nah, kalau lebih simpel mana ketika selesai apa namanya mengambil gambar, mengedit menggunakan laptop atau handphone yang lebih simpel? Kalau bicara simpel pasti handphone. Tapi ada plus minusnya dua-dua kan. Plus minusnya kalau handphone banyak keterbatasan. Fitur-fitur di handphone terbatas. Ya, benar-benar. Beda dengan yang di HP, di laptop atau di perangkat komputer. Masuk kualitas gambar ya. Kalau kualitas gambar sama, karena apa yang dihasilkan oleh hasil rekaman kamera akan keluar seperti yang di tergantung renderingnya. Kalau Hanafi dia menggunakan apa? Saya sampai saat ini masih menggunakan HP. Masih handphone ya? Masih Ken Master gitu. Nah, memang masih betul-betul pemula. Prinsip saya bagaimana mengupload dulu. Dan saya mau tambahkan begini. Saya tertarik tadi bicara soal momentum. Saya yang bergelut selama 2 bulan ini, saya melihat memang momentum ini menjadi salah satu hal yang membantu penambahan viewer maupun subscribe kita. Kenapa? Saya ambil contoh. Tadi benar disampaikan bahwa perlu hal-hal yang boleh katakan spektakuler dan tanda kutip. Kalau makan ya kalau makan saja semua bisa makan, tetapi bagaimana kalau makan lombok atau cabai yang begitu banyak kan? Nah, saya mengambil sampel misalnya di salah satu konten saya. Momentum itu tidak diciptakan, datang dengan sendiri. Saat saya mancing muncul YouTube. Di satu video itu viewersnya sampai ribuan. Beda dengan video-video mancing yang sederhana tapi tidak ada momentum di dalamnya. Jadi juga penonton kita juga cerdas melihat mana tontonan yang memang mereka mau lihat karena mungkin ada hal unik di dalamnya. Saya kira sepakat seperti teman-teman bahwa memang menciptakan momentum itu menjadi apa saya katakan menjadi pijakan para YouTubers untuk bisa mendapatkan jam tayang lebih. Saya kira itu yang saya termasuk judul. Iya, termasuk clickbait ya. Iya, Nah, clickbait. tapi saya mau tambahkan begini, harus berhati-hati juga buat teman-teman lain yang kreator bahwa situasi itu memang tidak diciptakan. Iya. Tapi bisa jadi situasi itu justru membuat celaka kita sebagai content creator. Artinya, misal ya, sekarang ini lagi gencar-gencarnya upaya bagaimana untuk pencegahan COVID. Prank-prank yang berkaitan dengan itu justru selain berhubungan dengan pidana, justru bisa jadi kita banyak unsubscribe. Nah, ya ini karena obrolan jelang maghrib, tentu sebelum maghrib kita harus sebelum azan maghrib kita harus sudah hentikan. Ada pesan-pesan terakhir beliau? Nah, kita mau dengar dulu. Ini kan biar teman-teman kebagian ilmunya juga. Rafiq, ini kendalanya saat ini apa? Iya, sekarang itu nggak subscribe dengan jam tayang. Oh gitu, lagi menapaki puncak dia. Iya. Mendapatkan subscribe dan juga jam tayang. Oke, kita berdoa mudah-mudahan Rafiq ini bisa segera monetisasi dan juga mencapai subscriber yang 1000. Ya, jangan lupa channelnya apa? Muhammad Rafiq Official. Tapi Muhammad ada, Rafiq masih ada Official. 2 juga sebenarnya. Kalau banyak juga terbiasa. Tidak usah sebut itu yang satu. Yang 8.000 tidak usah disebut karena dia cuma endorse 2 orang. Saya harus di-cut itu ya. Dia cuma endorse 2 orang. Tidak disebut. Dia cuma endorse 2 orang. Jadi saya tidak sepakat. Hanafi, saat ini kendalanya masih di mana?
Mungkin Bukan masalah teknis lagi, Pak. mungkin masalah membagi waktu saja. Oh iya. Ya, karena Beliau ini kan ada- pekerja internasional. Ada kesibukan yang penting juga urusan pekerjaan. Saya kira ide kreatif kita banyak ya, teman-teman konten kreator di Palu ini hebat-hebat. Betul. Tetapi mungkin persoalan membagi waktu. Kalau memang konsen di sini, saya akan lakukan hal yang sama misalnya seperti Bang Gek, Ya. ya kan? Saya akan mati-matian dan karena sudah berpenghasilan. Betul. Saya belum fight karena memang pekerjaan yang menumpuk. Tetapi insya Allah ya, berdoa saja. Kita akan berdoa mudah-mudahan Iya. YouTube-nya nanti akan menjadi pekerjaan utama. Iya. Betul. Penghasilan utama maksudnya. Bung Dani, sudah, terima kasih. Mas, kendalanya apa Dani? Kalau saya kendalanya cuma satu sebenarnya. Kendalanya? Literasi Kendalanya masih di, jam kaya. Saya kendalanya jam kaya. tapi sudah sampai 1000. Persyaratan untuk subscribe saya Sudah terpenuhi. Tapi kalau syarat soal kegantengan Nah, itu masih ada di sebenarnya sini. begini, kalau soal kegantengan itu relatif. relatif ya. Edit Kalau bikin saya mas. boleh lah. Oke, teman-teman. Bisa dijual. Satu hal yang menarik untuk kita simpulkan, ini bukan diskusi, jadi tidak ada kesimpulan. Ya. Hanya saja Bersantai. dari obrolan kita ini tentu ada hal yang bisa kita petik. Misalnya, untuk kreatif itu tidak perlu menunggu orang lain, ya kan? Betul. Muncul dari diri kita. Karena banyak kesempatan, banyak orang diberi kesempatan, tapi karena dia tidak mau memulai, sehingga kesempatan itu lewat. Karena kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, ketika kesempatan datang, jangan Anda lewatkan. Itu yang sudah dilakukan oleh para YouTuber yang sudah lebih senior dengan penghasilan sudah sampai ratusan miliar saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita share untuk teman-teman. Obrolan jelang maghrib ini akan kembali hadir besok di channel inipalu.com, di halaman inipalu.com, dan kita berharap teman-teman juga bukan hanya menyaksikan, berpartisipasi di kolom komentar juga boleh, atau memberikan masukan kepada kita di Komentar ya. Di kolom komentar. kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan juga di share konten ini agar teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita. Terakhir Oke. saya mau buat begini sebelum ditutup ya. Ini Bahwa jadi tambahan betul ya. tambahan terakhir. Bahwa gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. teman-teman konten kreator itu Ya. makin bisa berkreasi ketika didukung oleh para subscribe-nya maksudnya. Nah, jadi tolong didukung channel-channel kami Amin. melalui Jangan lupa subscribe. Mangge Dolar channelnya, Ajo Kamen, Kabar Luwuk, ada Muhammad Rafiq Official dan Abdi Mari. Oke. Jangan lupa channel saya juga. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang di belakang layar. Ada Bung Anil, Bung Sugi. Siapa? Sultan. Oh, Sultan Sugi. Sultan Sugi. Dan teman-teman lain yang Bung Anil yang sudah ikut meramaikan, dan juga Bung Roni juga, sorry saya lupa sebutkan Bung Roni, Ada juga Bung Ical yang by endorse Bung 2. Ical dan kawan-kawan lain. Ya, terima kasih banyak. Kita akan bertemu di yang bayar Ini pusatnya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ciraro. Ciraro. Mat. Dia ini. Apa itu? Tadi Sengaja memang. kita sudah cari cahaya. Ini lebih indah. Wajah jadi ganteng Kayak Kapomo dikasih lipstick ya. Iya. Mirip Lamale yang dikasih es bagus. Kenapa lari ke Lamale ya?
Sayang. Tunggu dia masih betul-betul ke Martel teh, yang palu-palu. Ya saja, jangan masalah. Mau ribut ke? Ya ada. Ini teman stres dia pernah terpas di tutorial. Boleh nih, gratis. Boleh? Oke, dari Facebookmu nanti YouTube. Delay. Ih, terus siaran langsung. Mana kita ini? Bikin di Facebookku dulu. Buka saja. Bisa baik WA. Perjalanan Wah, satu lutut. panjang sampai kaki. Hah? Tidak. Saya kan tidak gugur. Gugut. DPR saya demo. Beda. Sulai ini, sulai. Ini sinus saya demo. Live. Sulai. Ini kan udah menikah. Ya full. Sebagian kecil dari kita. Saya. Sudah dibagi. Kamu bagi dulu. Kalau main bolanya Anda. MU bagaimana? MU bagaimana MU? Champion dia champion? Hai? Champion apa? Hai? Champion apa? Bulano FC. Baik-baik bicara lewat gara-gara. Sulai ini. Ini boy jam Bakugara, apalagi daerah. Boleh? Oh. Jaringan jelek.
Data saja. Itu pakai wifi juga kan? Wifi itu. Jangan wifi. Belum ada data. Iya. Satu menit lagi. Belas 30. Tinggal dia olah apa nih? Lagi aku depan itu kalau sebanyak tiga sebanyak ini 22.000. Oke, cepat. Sudah. Oke. Oke dah nih. Putus. Tunggu. Apa linknya? Lanjut terus. Kita buang ini. Cek. Oke. Sekali. Ini dari kita. Lagi. Panah pi maju. Baserong begitu panah. Baserong begitu. Ah. Boleh. Oke. Oke.